terkait dengan surah yang membahas mengenai tipologi masyarakat, tipe masyarakat. Ketika Bapak Ibu sekalian bergabung di Adzikri atau di Pesona Kayangan ini, mau bikin masyarakat kayak apa? Mau? Konsepnya ada di dalam surah Al-Baqarah ini. Tipologi masyarakat dalam surat Al-Baqarah itu dan model masyarakatnya, ada role modelnya. Pertama dalam ayat 2 atau boleh dari ayat 1 sampai ayat ke-20 itu menceritakan tentang tipologi masyarakat. 3. 1 muttaqin, yang kedua munafik, yang kedua kafir, yang ketiga munafik. Cuman itu masyarakat. Dimanapun kita, kapanpun kita membangun masyarakat tidak akan lepas daripada 3 kelompok ini. Muttaqin dalam perspektif Islam jelas ideal sekali. Tetapi kalau bukan dalam perspektif Islam, tapi dalam perspektif kemanusiaan, muttaqin itu Bapak Ibu sekalian adalah kelompok masyarakat yang memiliki compliance, kepatuhan yang sangat-sangat tinggi. Pertanyaannya, masyarakat mana, kampung mana, masjid mana, rumah dan keluarga mana yang tidak memerlukan kepatuhan? Termasuk Bapak Ibu sekalian negara itu pun memerlukan kepatuhan. Halo, kalau saya nyinggung-nyinggung negara itu menjadi bagian daripada kehidupan. Ya. Jadi jangan pernah dipisahkan antara urusan keluarga dan negara, jangan. Ya. Justru realisasi kehidupan bermasyarakat itu harus terlihat dalam kehidupan berbangsa bernegara. Boleh ya saya sedikit sisipkan. Hasil pemilu terakhir adalah menunjukkan kualitas negara kita. Kualitas masyarakat kita. Bangsa yang kita cintai ini. Apa kualitasnya? Kita lihat sendiri. Ya, cukup sampai di situ. Ya, nanti kemana-mana lagi. Masyarakat muslimin rahmakumullah. Allah katakan wa idzi betala. Baik. Sesudah modelnya ada role modelnya. Model masyarakat yang kemudian dijabarkan oleh Allah Azza wa Jalla antara lain adalah Bani Israel. Ayat 40 mulai membahas tentang Bani Israel. Termasuk Bani Israel mengenai asal-usul Bani Israel. Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Jadi Bani adalah keturunan Ya'qub. Nabi Ya'qub itu adalah putra daripada Nabi Ishaq. Dan Nabi Ishaq itu putra Nabi Allah Ibrahim. Bani Israel mengklaim, mengaku Ibrahim itu adalah seorang Yahudi. Kata orang Yahudi. Sementara kata orang Nasrani, Ibrahim itu kan kakek kami seorang Nasrani. Maka Allah tegaskan dan Allah tolak, Allah luruskan, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Allah katakan Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani, walakin kana muslima, tapi dia adalah seorang muslim. Allah luruskan sejarah itu. Halo, ngomong-ngomong sampai jam berapa nih kita? Siap sampai jam 12. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, saya juga kangen sama bapak-bapak Masya Allah, baru diundang lagi ke sini. Kalau saya kan ngikut undangan bapak-bapak, diundang datang, kagak diundang mah ya sudah, saya doain aja deh. Ya, baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, saya mencoba
menganalisa atau analisa seperti ini Bapak bisa dan harus melakukannya. Dengan apa? Ini metodenya. Metode ini menjadi salah satu muatan saya kemarin dalam disertasi ketika mempertahankan kajian tentang masalah pendidikan politik konstitusional. Saya nggak bicara masalah politiknya, tapi saya bicara tentang metodologi. Baik, metodologi Al-Quran atau metodologi cara kita kemudian memahami Al-Quran. Perspektifnya kita ambil filsafat ilmu yang pertama. Ibu-ibu dan bapak-bapak pernah tahu kan? Yang pernah kuliah pasti pernah belajar tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Yang merasa masih jadi dosen kayaknya masih ingat insyaallah. Kalau yang lain udah lupa-lupa gitu. Ontologi itu bicara tentang hakikat, tentang being, sesuatu yang nyata. Nah, Al-Quranul Karim bicara tentang ontologi, atau secara ontologis itu semua faktual, semua nyata. Dan itu yang seharusnya Bapak Ibu yang saya muliakan, terutama kepada para dosen, pendekatan ilmiah yang harus mendapat perhatian kita itu dasarnya adalah fakta. Dasarnya adalah fakta. Bahkan ketika kita menerima satu teori tertentu, sebab akibat, maka kita lakukan riset atau penelitian untuk apa? Memverifikasi apakah yang dirumuskan itu nyata atau tidak nyata. Kalau tidak nyata, ngapain kita bicarakan masalah itu? Betul tidak? Kalau di masjid ini ada jin, bisa diverifikasi? Bisa insya Allah. Jangankan di masjid, tiap orang kita saja punya jin satu, namanya si Qorin. Qorin itu selalu ngikutin Bapak kemanapun dia pergi. Nggak tahu di mana tuh. Ya, entah digemblok, entah di kepala, entah melekat. Tapi kalau korinnya Umar itu jauh. Kalau Umar di sini, korinnya di sono, ngintip gitu. Bukan yang itu, bukan. Ngintip gitu korinnya. Sementara korin Nabi Muhammad SAW itu masuk Islam. Nabi juga ada korinnya, jin, tapi dia masuk Islam. Qorin itu biasanya cenderung bagian dari syaitan, kecuali dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam maka selesai. Mau? Ketemu dulu aja. Masyaallah muslimin rahmakumullah. Lihat, saya ingin bicara tentang ontologi. Seluruh Al-Quranul Karim dan juga Sunnah Rasulullah SAW, di mana saya tambahkan di sini sebagai warga negara, kita harus paham tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga sains, ilmu pengetahuan itu harus memenuhi 4 kriteria, kata Bloom. Yang ahli pendidikan pasti mengenal tentang teori Bloom. Yang pertama, pengetahuan itu harus faktual. Yang kedua, fakta itu harus menunjukkan konsepnya yang disebut dengan konseptual, yaitu abstraksi yang ada dalam benak pikiran kita tentang sesuatu. Punya istri? Punya istri? Punya. Coba gambarkan. Tergambar? Ada di benak pikiran? Orangnya mana? Oh, di rumah. Itu contoh konsep. Konsep itu sebuah abstraksi yang ada dalam benak pikiran kita tentang sesuatu atau seseorang. Gelas, kebayang semuanya? Halo? Bu? Gelas, kebayang? Mana gelasnya? Tapi di otak sudah ada. Itu namanya konsep.
sesuatu yang abstrak dalam benak pikiran kita tentang sesuatu atau seseorang. Jadi kalau bicara jannah, surga, kita sekarang baru belajar tentang konsepnya. Faktanya nanti tergantung siapa yang bicara. Betul. Baik. Setiap fakta harus menunjukkan konsep, dan konsep menunjukkan prosedur. Makan. Ada kebayang makan? Apa itu? Suatu aktivitas untuk memasukkan sesuatu ke mulut kita. Katakanlah begitu. Itu makan. Nah, kalau diceritakan tentang makan itu berarti ada prosedur, ada proses. Bisa nggak kita makan sementara kita tidak pernah mengambil sesuatu? Halo? Bisa nggak kita makan kalau kita tidak pernah mengunyah sesuatu? Bicara makan, bicara fakta, bicara konsep, konsep bicara tentang prosedur. Itulah yang diujikan oleh Allah kepada Adam, kepada Ibrahim alaihissalam. Kata. Apa itu masjid? Masjid asal katanya dari sajadah. Sajadah yasjudu yang artinya bersujud. Bersujud secara fisik. Meletakkan jidat kita lengkap dengan 7 rukunnya, jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut kita, dan ingat, jari kaki kita pun ikut bersujud. Makanya kalau sujud ditekuk bagi yang masih mampu menekuk. Kan ada yang sudah tidak bisa menekuk. Ya enggak? Jadi kalau sujud itu kakinya ditekuk begini. Ikut-ikut ngadap kiblat. Itu namanya rukun sujud. Kecuali yang tidak mampu. Nah, itu namanya physical sujud. Sujud secara fisik itu. Tetapi ada sujud yang metafisik. Di luar fisik kita, sujud yang paling menentukan itu adalah walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya kepada Allah bersujud seluruh yang ada di langit dan di bumi. Dedaunan, pohon, semuanya sujud pada Allah. Walakin la ta'lamuna tasbihahum, tetapi kita enggak tahu cara sujud mereka dan bertasbihnya mereka. Itu yang metafisik. Intinya apa? Kalau bicara sujud secara metafisik adalah compliance tadi. Apa compliance itu? Kepatuhan. Dan itu inti daripada takwa, Bapak Ibu sekalian. Walaupun Bapak sujud tapi hatinya tidak untuk tunduk pada Allah, percuma. Itu salah satu persoalan mendasar manusia, dan itu garapan setan alias iblis dalam menyesatkan manusia. Bukan persoalan sujud dan tidaknya, bukan persoalan baca Quran atau tidaknya, tetapi masalah kepatuhan pada Allah Azza wa Jal. Sebab itu yang mencelakakan dan telah menjadikan iblis itu dikutuk oleh Allah karena dia tidak patuh. Bukan dia tidak kenal Allah, dia sampai mengatakan Rabbi Tuhanku. Iblis saja masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ini ada manusia yang namanya ateis sampai nolak Tuhan. Dia lebih iblis dari, betul nggak? Betul nggak? Banyak manusia yang tidak percaya pada Tuhan. Iblis saja masih percaya pada Allah. Tapi iblis tidak mau tunduk patuh pada Allah. Itu saja masalah. Ketika usjudu li Adam fasajadu illa iblis, kata Allah. Ketika mereka yang hadir saat itu, malaikat termasuk iblis yang ada di dalamnya itu, diperintahkan sujud pada Adam. Kata dia, aku tidak akan bersujud. Maka Allah tanya, dan Allah maha tahu, kenapa aku tidak bersujud pada Adam? Khalaqtani
min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari api. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah. Asal usulku beda dengan manusia Adam itu. Muncul di situ kesombongan. Aba wastakbara. Tadabbur. Ini sudah jam 7. Kurang 2 menit belum masuk ke masjid. Ya, udah gini aja lah. Pak Dr. Daud yang saya muliakan, kalau Bapak Ibu mau lanjut dengan konsep tadabbur ini menjadi coaching sekaligus sampai bisa, kalau sudah bisa saya nggak usah kesini lagi, nggak apa-apa. Mau? Hah? Kalau mau agendakan aja. Tiap minggu pagi, nggak usah tiap minggu, sebulan sekali nggak apa-apa. Tapi harus ngikut programnya dengan baik. Kalau nggak dijalankan percuma aja. Tapi nggak percuma sih, ada pahalanya ada, cuman nggak gede. Atau bisa aja nanti kalau dalam bentuk training itu pun juga. Ya, kita boleh pakai training pagi Sabtu misalkan seperti gini, tapi sampai zuhur, sampai Bapak Ibu sekalian bisa nanti sama-sama. Ya, karena tadabbur ini salah satu di antara yang diperintahkan Allah. Saya sering mengatakan, saya Ustaz Daud belum pernah menemukan satu ayat yang memerintahkan menghafal Quran. Silakan cari ada satu ayat yang memerintahkan untuk menghafal Quran dalam pengertian menghafal memorizing. Tapi menjaga Quran iya. Kalau menjaga kan tidak harus dengan memorizing, mengingat, menjaga itu dijaga kitabnya, dijaga maknanya, dijaga kandungannya. Itu yang paling penting daripada hifdzul Quran. Menghafal itu artinya keeping Al-Quran, menjaga Al-Quran. Tahu kiper jangan sampai ada yang masuk. Ya, jangan ada yang masuk ke otak kita yang lain selain Quran, masuk di hati kita jangan sampai masuk selain Quran. Dijagain itu Al-Quran, betul-betul terjaga dalam hati kita. Masyaallah muslimin rahmakumullah. Nah, itu tadabbur. Asal kata dari, nah ini saya ingin sampaikan, lanjut biar cepat aja. Nanti prakteknya lain kesempatan. Nah, yang kita lakukan proses tadabbur itu asal kata dari tadabbara. Tadabbara itu Bapak Ibu sekalian suka mendengar dubur. Tahu dubur? Apa arti dubur? Belakang. Nah, tadabbara satu akar kata dengan dubur atau dabara, karena tadabbur adalah cara berpikir untuk memikirkan apa di belakang itu semuanya. Bisa dipahami? Di belakang itu kan tidak harus belakang kita. Maksudnya adalah apa yang bakal terjadi di belakang kalau saya melakukan ini. Itu tadabbur. Apa yang saya dapatkan kalau saya mentadabburkan Quran? Allah katakan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburkan, merenungkan, merefleksikan Quran, atau pilihannya yang kedua, hatinya yang terkunci, kata Allah. Mau yang mana? Mau tadabbur atau mau dikunci? Cuman itu. Makanya inna anzalnahu atau kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan, kami turunkan pada engkau hai Muhammad. Mubarakun, semuanya diberkahi. Lagi-lagi, apa arti berkah? Itu setengah jam khusus itu nanti aja ya. Kalau belok-belok begitu nggak nyampe-nyampe kita nih. Ya, Quran itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka merenungkan, menghayati dan merefleksikannya. Waliyatadzakkar ulul albab,
dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki pemikiran dan hati nurani. Subhanallah. Ini terus terang saja Bapak-Ibu sekalian, rumus ini pun bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai indikator mengevaluasi diri kita. Silakan. Kalau selama ini saya membaca Quran dan tidak tertarik mentadaburkan dan menghayatinya, di sini kita harus curiga. Jangan-jangan hatiku terkunci, ya Allah, maafkan hamba, ampuni hamba ya Allah. Halo? Halo? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri. Tapi harus dijelaskan. Akhirnya sedap insyaallah. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, minimal dalam satu hari jangan banyak-banyak Bu, satu kata. Oke. Apa yang kita pikirkan pertama? Pemahamannya. Apa yang dipahami? Pertama bahasanya. Lanjut. Ini contoh yang saya lakukan untuk surah Al-Fatihah. Lanjut dulu. Yang kedua yang kita lakukan itu adalah setiap kata dengan kata itu kemudian dicari hubungan alias korelasinya. Dan itu pekerjaan riset yang paling substantif. Betul tidak? Ngomong-ngomong dulu kita waktu jadi dokter itu yang ditanya apa? Salah satu temuan yang harus kita tunjukkan adalah ada atau tidaknya korelasi. Halo? Lihat. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita cara berpikir kritis dan ilmiah. Nggak ada satu kata kecuali kata itu merupakan data. Data menunjukkan fakta. Fakta menunjukkan hakikat dan konsep. Konsep menunjukkan prosedur yang bisa kita jalani. Dan ketika kita jalani maka hasilnya kita akan dapatkan. Lihat. Quran itu susunannya sistematis Pak. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Belok dikit. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Akibatnya apa? La'allakum tattaquna, supaya kalian bertakwa. Ada sebab, ada akibat. Sebab puasa akibatnya takwa. Sebab bertakwa akibatnya mulia. Sebab mulia dia mendapatkan ampunan. Sebab mendapatkan ampunan, finally dia dapat surga. Jadi boleh jadi sekarang jadi sebab, kemudian jadi akibat, akibat jadi sebab lagi, menjadi akibat baru jadi sebab lagi. Itulah dunia. Jangan pernah berpikir di dunia selesai akibatnya. Akibat selesai hanya nanti di hari kiamat alias di hari akhirat Pak Cipto. Sepanjang di dunia ini, apapun kedudukannya, apapun yang kita lakukan, belum final. Dari tidak sholat jadi sholat, oh hebat. Belum. Sholatnya ikhlas karena Allah atau tidak, itu saja masih diuji. Saya kalau nanya kemarin tuh waktu pemilu, saya tanya teman-teman, mau menang atau dia? Oh kita harus menang. Saya tanya, kenapa harus menang? Karena kalau menang kita kan bisa memanfaatkan kekuasaan itu untuk bagaimana kita mensejahterakan bangsa dan negara yang kita cintai. Oke, saya bilang. Masalahnya itu jaminan masuk surga enggak? Belum. Seorang alim kenapa belajar? Biar menjadi ulama. Kalau jadi ulama seperti apa? Saya tahu seluruh persoalan sehingga saya bisa memilih dan menentukan mana baik mana buruk. Selesai? Belum. Apakah saya melakukannya karena Allah atau bukan karena Allah? Itu saja masih diuji. Halo. Makanya Nabi SAW begitu selesai tugas dan futuhat, kemenangan demi kemenangan beliau dapatkan,
Allah tidak perpanjang menduduki jabatan sebagai kepala negara di Madinah Munawwarah, dan itu produk masjid dahulu. Produk masjid itu bayangkan bisa membangun sebuah bangsa baru. Produk masjid itu bisa membangun sebuah peradaban baru, bahkan negara baru. Ada konstitusinya diakui oleh Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi. Itu contoh konstitusi terbaik sampai detik ini. Walau singkat, tapi mampu menyelesaikan persoalan negara waktu itu. Halo, jam 7:10. Lanjut. 7:30 ya. Sepakat sampai 7:30. Oke. Nah, itulah fiqhul munasabah. Yang sebelumnya ada slide, coba keluar dulu. Oh, maaf, ini rupanya beda file. Ini file, memang ini file presentasi kemarin saya waktu disertasi. Tapi yang paling penting itu ya. Dilanjut aja yang tadi. Lain kesempatan nanti kita ambil. Tapi intinya itu, kata demi kata. Dalam teori neurologi, ada dokter di sini, terkait dengan masalah saraf. Itu ada neurogenesis. Para dokter punten kalau salah, tolong diluruskan. Ada namanya gen-gen atau semacam region-region. Dulu saya belajar di psikologi pendidikan di UI. Region-region itu kan ibarat ya sel-sel itu, Bapak Ibu sekalian. Sel. Kayak bata, Bu. Bata. Kalau ke sana, ke mitra 10, maka kita akan menemukan apa? Bahan bangunan. Pertanyaan saya, bangunan bukan, baru bahan bangunan. Jadi bayangkan ketika Allah mengatakan, dan ketika Allah menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat. Masjid, jalan, sujud, ruku, sholat, kalimat-kalimat bukan. Kalimat-kalimat kan? Masjid satu kalimat. Ini maaf, kalimat dalam bahasa Indonesia. Karena kalimat dalam bahasa Arab itu namanya kata atau kata, ya. Dalam bahasa Arab kalimat itu artinya kata. Kata demi kata itu, tadi saya katakan ada kata masjid, ada kata jalan, ada kata saya, ada kata sujud, ada kata kepatuhan. Sudah jadi kalimat belum? Bisa difahami atau tidak? Belum bisa difahami. Apa maksudnya? Ustaz ngomong gitu apa? Oh, maksudnya saya pergi ke masjid untuk bersujud dalam rangka menunaikan kepatuhan. Jadi kalimat bermanfaat. Jadi bangunan, Bu. Itulah namanya neuroplasticity. Hubungkan satu kata dengan kata yang lain. Bayangkan, Quran itu ada 17.458 kata tanpa pengulangan. Kalau dengan pengulangan 77.000 lebih. Kalau satu kata terhubung dengan 17.000, kalikan saja 17.458 kali 17.458, maka terjadi jaringan sekian juta jaringan. Dalam benak pikiran kita terhubung sekian juta, bahkan mungkin sekian miliar hubungan satu sama lain. Misalkan Allah terhubung dengan seluruh 17.458 kata. Ismun, bismi, dengan nama. Ismun itu terhubung dengan 17.458 kata. Masjid nama bukan. Makan nama bukan. Minum nama bukan. Jalan nama bukan. Lihat. Ketika Allah mengatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa,
dibangun pemikiran bahwa sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan yang layak untuk kamu masuki dan berserah diri di dalamnya, berbersih diri di dalamnya. Memang ada masjid yang tidak dibangun atas ketakwaan, ada. Dahulu orang munafik bikin masjid itu, masjidnya bentuknya seperti masjid bersama, tapi untuk menyaingi masjid Nabi Muhammad SAW, itu yang disebut dengan masjid dirar, masjid untuk menciptakan berbagai macam kemadaratan dan kehancuran umat Islam dilakukan oleh orang munafik. Maka Nabi memerintahkan untuk membakar dan menghancurkan masjid itu. Halo? Lihat. Masjid bukan sekedar tempat sujud. Substansi masjid itu adalah tempat untuk menunjukkan tingkat kepatuhan kita. Dan kepatuhan pun terus akan dirawat. Contoh zikir. Ibu sering dengar kata zikir. Sekarang ibu dengar adzikri, sampai masjid ini disebut adzikri. Saking ingin kalau kita setiap masuk ke masjid ini selalu dalam zikir pada Allah Azza wa Jalla. Tapi maaf, sudah pernah membaca sebuah buku tulisan Al-Imam Nawawi, judulnya Al-Adhkar, sudah ada terjemahannya. Lain kali beli ya. Itu konsep zikir begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian dalam buku itu. Kami menyelesaikan dalam kajian matrik majelis tadabbur setiap pagi Senin sampai Jumat dengan anak-anak santri. Dan saya broadcast pakai Zoom juga. Kalau mau ngikut nanti insya Allah mulai besok Senin. Buka aja bagi yang nggak kemana-mana. Ibu-ibu terutama buka. Ngikut di Zoom itu. Tapi memang ya perlu kesabaran. Karena 2 jam lumayan. Dengan anak-anak dulu presentasi, baru saya nanti sekitar 1 jam sampai 1,5 jam presentasi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan seperti itu. Konsep zikir itu ketika kita mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu saya untuk berzikir padamu ya Allah. Ternyata ada satu buku khusus itu kalau dipelajari. Bukan zikir sekedar mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Senyum pada saudaramu itu sudah zikir pada Allah. Setiap sedekah itu zikir pada Allah. Setiap kebaikan apapun yang ibu lakukan, sekecil apapun itu zikir pada Allah. Itulah kenapa kita selalu minta ke Allah, Allahumma hdini ihdinas sirata al-mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah gimana cara zikir. Tunjukkan kami ya Allah gimana itu zikir, caranya. Zikir yang benar-benar salah satu yang terpenting adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hati ini bergoncang, bergetar, langsung terhubung dengan Allah. Halo? Fiqhul munasabah. Apa yang harus kita cari dari hubungan itu? Banyak. Tapi fokuskan pada hidayah. Jadi kalau baca Quran itu salah satunya Pak Bu, ya Allah ada petunjuk apa di balik kata-kata ini ya Allah untuk hambaku, untuk hambamu ini. Karena Bapak Ibu sekalian saat ibu sedang membaca Quran, apalagi terjaga hati dan pikirannya benar-benar terkonsentrasi dengan bismillah, dengan nama Allah, bukan dengan nama siapa-siapa. Maka pada saat itu Allah membersamai Bapak Ibu yang berbahagia. Beda dengan buku yang kita baca karya siapapun, sehebat apapun. Pak, ketika Bapak baca buku siapapun, penulisnya membersamai kita atau tidak? Penulis buku tersebut tahu nggak bahwa kita membaca bukunya? Tidak demikian dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, saat Bapak Ibu sekalian membaca Quran, buka Quran, bismillah dengan nama Allah, terhubung langsung, terkoneksi dengan apa? Bismillah.
Huruf pertama yang diajarkan Allah dalam Quran adalah bi. Kenapa? Karena tadi apa artinya? Semua kita punya tapi tidak terhubung, tidak terkoneksi satu sama lain. Saya punya bangunan, saya punya toko bangunan, atau seseorang punya toko bangunan seperti Mitra 10, tapi satu sama lain tidak pernah terhubung. Bisa dinikmati? Dia hanya bisa dijual. Pak, Bu, itulah salah satu bentuk tadabbur. Bi, kata penghubung yang menunjukkan as-sababiyah, dengan sebab Allah lah kita ada. Halo? Kalau mau Bapak Ibu sekalian begitu buka HP, yang pertama harus diperhatikan apa? Yang harus diperhatikan pertama kali kalau buka HP apa? Koneksi. Betul tidak? Halo? Terkoneksi atau tidak? Ada sinyal atau tidak? Itu yang pertama kali. Saat kita berinteraksi dengan Allah itu yang harus ditanya, saya sudah terhubung dengan Allah atau belum? Itu masalah kita. Jadi kita interaksinya kapan? Ya udah sampai di situ saja dulu ya. Biar mungkin ada yang bisa kita kembangkan dalam diskusi insya Allah. Ya, jadi memang nggak bisa diselesaikan 1 jam. Ya, nanti tadi tawaran Ustaz Daud boleh nanti disiapkan saja. Saya lagi ada. Bapak Ibu sekalian juga sudah siap. Qata'ani. Siapa yang menyambungkan rahim dengan silaturahim, itu artinya aku sambungkan dia. Dan siapa yang memutuskan rahim, dia telah memutuskan dirinya dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, kata rahim, ar-Rahman, ar-Rahim, itu hanya bisa didapat dengan tadabbur sekali lagi. Jadi sampai 3 aja, yang 4-5-nya insya Allah lain kesempatan. Sebab itu nanti harus menjadi output dan outcome-nya. Outputnya apa? Boleh diterusin sedikit. Output dari hidayah itu adalah ilmu tadi yang cukup komprehensif lengkap. Bagaimana kita memanagenya, di-manage, dikelola, yang disebut dengan knowledge management, manajemen pengetahuan. Tiap hari ngaji, tapi apa pengetahuan itu kita manage. Manajemen tidak lepas daripada apa yang kita rencanakan dengan kata-kata itu, apa yang kita rencanakan dengan konsep rahmah itu, apa yang bisa kita organize dengan rahmat Allah itu. Kita ada di sini bersama-sama menjadi bagian dari rahmat Allah. Bagaimana kita memanagenya? Kita merencanakan rahmat Allah untuk Depok dari pesona kayangan, khususnya dari Adzikri. Masjid Adzikri bisa mempengaruhi Depok, paling tidak syukur-syukur Indonesia. Itu pentingnya kita memanage pengetahuan Quran, knowledge management. Dan yang terakhir baru fiqhul hadarah, bagaimana kita membangun peradaban dari setiap kata dengan kata di dalam Quran itu. Wallahu a'lam.